Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya berkenaan dengan materi yang disampaikan tadi atau materi lain atau hal lain yang perlu kita tanyakan ke beliau. Silakan, Ibu-ibu ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ketua masjid SMKM, jamaahnya itu juga ada salatin, maka slot pengajian khusus untuk salatin. Kira-kira bagaimana? Terima kasih. Wahabi masuk salatin. Ya, saya ketua masjid. Oh, minta saya ngisi di situ. Beliau itu minta kepada saya untuk mungkin ada pengajian khusus Wahabi di masjid, kira-kira dikasih. Gak boleh dikasih itu. Jangan dikasih. Yang sampean tanya ke saya dilarang. Jadi gak boleh ya. Kalau orang di luar ahlus sunnah, kalau orang, wah enak pakai ini sebenarnya dari sana. Gak terlalu capek pakai ini. Ya lah, tak apalah. Terlanjur dari tadi nih. Kalau ada orang di luar ahlus sunnah minta acara pengajian di masjid kita, itu gak boleh dikasih. Kalau memang di situ masyarakatnya orang-orang ahlus sunnah. Tapi kalau cuma sholat gak apa-apa. Kalau menjadi imam gak boleh. Atau jadi khotib, jadi apa gak boleh. Masjid-masjidnya ahlus sunnah harus dikelola dan diisi oleh orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Di luar ahlus sunnah gak boleh mengganggu. Jadi itu. Silakan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hatim Nurhayati. Jatuh di halaman sebatang kayu, jatuh di pagar sebuah manis. Memang saya sudah berjalan jauh, tapi belajar masih saya. Yang saya tanyakan pada Ustaz, sekarang ini kan dulu kita sholat ruku 7 di anggota tubuh kita yang menyentuh sajadah, kedua kaki, kedua lutut, kedua telapak tangan, kan? Kaki dahi, berikut hidung kita juga. Tapi sekarang sejak adanya corona ini, hidung kita ditutup pakai masker. Bagaimana hidung kita mau menyentuh sajadah, sedangkan hidung kita ini tertutup pakai masker? Itu yang saya minta penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalkan sebagian dahi itu menyentuh tempat sholat itu sah, walaupun hidung itu ditutup. Tapi sebaiknya dibuka aja. Sebaiknya dibuka. Kan walaupun dibuka kan yang jaga sholat juga itu. Nanti selesai sholat segera ditutup, nggak ketahuan, aman insya Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya semoga kami sehat ya Ustaz. Amin. Mudah-mudahan panjang umur ya, panjang umur, sehat walafiat selalu insya Allah. Izin bisa mau bertanya, bagian dari apakah dari bagian dari keimanan atau tidak menanggapi persoalan bagaimana orang tua Nabi ini, apakah perlu kita beberkan sebagai kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah atau bagaimana Ustaz? Kalau ada yang bertanya di manakah orang tua Nabi?
Terima kasih ya. Kalau menurut kita, kedua orang tua Nabi itu termasuk orang yang selamat di akhirat dan masuk surga. Alasannya apa? Yang pertama, mereka termasuk golongan ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya orang-orang yang sudah jauh dari masa kenabian sebelumnya. Ajaran Nabi sebelumnya sudah hilang, hanya tinggal bekas-bekas kecil dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Dan itu di dalam Al-Quran dijamin tidak diazab oleh Allah. Ayat yang dibaca tadi oleh si Qori, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Allah berfirman, kami tidak mengazab sehingga kami mengutus seorang rasul. Itu ahlul fatrah. Sedangkan orang tua Rasulullah kan ahlul fatrah, karena dari Nabi sebelumnya jauh dan tidak mengikuti kenabian Rasulullah SAW. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ada riwayat-riwayat walaupun dhaif yang menyatakan orang tua Nabi itu beriman. Riwayatnya ada di dalam kitab-kitab sejarah. Itu alasan yang kedua. Yang ketiga, ada riwayat juga walaupun dhaif diterima oleh para ulama. Apa? Rasulullah SAW pernah berdoa agar Allah menghidupkan kedua orang tua beliau. Setelah hidup, lalu kedua orang tua beliau bersyahadat, lalu meninggal lagi. Ini alasannya. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Kata para ulama, hadis ini yang pertama termasuk hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang sumbernya cuma satu orang, sehingga kekuatannya itu dhanni, hanya asumsi saja. Sedangkan ayat Al-Quran tadi itu qat'i, jauh lebih kuat. Karenanya hadis ahad ini dikalahkan oleh ayat Al-Quran tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya hadis dalam Sahih Muslim, ayahku dan ayahmu masuk neraka, itu sahih. Kata para ulama itu perlu ditakwil. Ditakwil bagaimana? Yang dimaksud dengan ayahku itu adalah pamannya, paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Jadi begitu. Yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, hadis ini redaksinya simpang siur, sehingga ada indikasi kelemahan, tidak kuat. Karena dalam riwayat lain yang lebih kuat, jawaban Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah justru menjawab, idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Kalau kamu, orang laki-laki tadi bertanya, Rasulullah, ayah kamu di mana? Rasulullah malah menjawab, idza mararta biqabri kafirin fabashshirhu binnar. Kalau kamu lewat berjumpa kuburannya orang kafir, sampaikan kamu masuk neraka. Suruh bilang begitu. Artinya agak menjawab seperti tadi itu. Makanya hadis tadi dianggap lemah gitu oleh para ulama seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, itu ibu-ibu di selatan, di utara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ustaz. Siap. Ustaz, saya kan melarat. Jadi orang tua saya dulu menikah kan nggak ijab kabul. Jadi ada yang bilang walaupun saya melarat
orang yang mu'allaf, yang baru masuk Islam itu enak sekali. Mengapa? Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu memutus dosa-dosa sebelumnya. Kalau ada orang di luar Islam lalu masuk Islam, langsung dosanya 0, gak ada sisanya sama sekali, seperti bayi yang baru lahir. Enak itu. Kalau kita ini sudah banyak dosanya, karena sejak balik dicatat terus oleh malaikat. Tapi mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma amin. Untuk ibu yang mu'allaf itu harus berbahagia. Mengapa? Karena dosanya 0%, gak punya dosa sama sekali. Kalau masalah orang tuanya yang katanya gak ijab kabul, pernikahan orang-orang di luar agama Islam setelah masuk Islam itu tetap diakui dalam Islam. Kalau memang dulu orang tuanya menikah, kadang kan ada orang tuanya Buddha, nikahnya ikut agama Buddha, atau Kristen, nikahnya ikut agama Kristen. Lalu suami istri ini masuk Islam, pernikahan yang dulu diakui karena menikah. Kalau memang itu pernikahan, kecuali kalau itu kumpul di luar pernikahan, tidak menikah, maka berarti ya bukan pernikahan. Tapi gak ikut menanggung karena itu urusan orang tuh. Ibu kan gak ikut-ikut, kan belum lahir waktu itu. Jadi gak perlu khawatir, dosanya 0%, gak punya hutang sama sekali. Alhamdulillah. Kita doakan ya, mudah-mudahan ibu tadi semakin kuat imannya. Amin Allahumma amin. Suaminya sudah masuk Islam? Sudah? Suaminya Islam, Ustaz. Alhamdulillah. Bagus tuh kalau gitu. Ada lagi? Wah, tadi yang di utara itu, di pinggir, ibu jilbab putih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah Bukhar Ustaz. Kebetulan sama juga dengan bertanya tadi, sama-sama kita hijrah di agama Islam, Ustaz. Yang mau saya tanyakan, Ustaz, tentang tadi aswaja. Tadi disampaikan Ustaz bahwasannya orang-orang aswaja lah yang harus mengikuti pengajian di masjid itu. Nah, yang mau kita tanyakan, ciri-ciri aswaja ini yang seperti apa, Kak Ustaz? Karena kita pun tidak pernah terkadang apakah dia itu pahamnya aswaja atau bukan. Nah, itu satu. Yang kedua, kami ini kan dengan orang tua itu berbeda keyakinan gitu, Ustaz. Kalau orang-orang yang masuk Islam sama seperti saya dan saudara-saudara saya yang ada di sini juga. Yang mau saya tanyakan, di saat kita pulang ini, Ustaz, ke kampung halaman, adalah adat istiadat yang harus kita hadiri dan harus kita itu disuruh memakai istilahnya konde, Ustaz, kalau adat Batak itu ya kan, sandung gitu. Jadi kita tidak memakai hijab. Dan banyak di antara kawan-kawan ini dilema dengan antara adat dengan kewajiban kita memakai hijab ini. Nah, sikap kita ini harus bagaimana? Terkadang kita itu pun dengan keluarga, dengan adat, dengan diri kita serba salah gitu, Ustaz. Menurut Ustaz, jalan yang seperti apakah dan sikap yang seperti apakah yang harus kami sampaikan kepada keluarga kami gitu, supaya tidak dilemih gitu. Satu lagi, Ustaz, ini mu'allaf kritis. Ini Ustaz, kebetulan kan sering nih kami mendengarkan bahwasanya kita orang tua dengan kita itu sudah berbeda keyakinan. Kalau sudah meninggal orang tua kita itu, kita kan tidak boleh ngaji dan ataupun membaca
gitu. Dan doa kita itu pun tidak sampai kepada orang tua. Nah itu yang seperti apa Kak Ustaz, supaya doa kami itu sampai kepada orang tua dan bagaimana gitu. Sementara kita pun tidak mungkin tidak menyayangi orang tua kita, tidak mungkin tidak mendoakan orang tua. Apakah Allah betul-betul tidak menerima doa kami terhadap orang tua Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau ibu ini mu'alaf atau masuk Islamnya, suatu saat pulang kampung, sementara keluarga besar masyarakat kampung masih agama di luar Islam. Lalu bagaimana dengan tradisi-tradisi di kampung? Kalau tradisi di kampung itu tradisi keagamaan, orang Islam nggak boleh ikut, karena itu sudah urusan agama. Kalau tradisi itu bukan tradisi keagamaan, tapi tradisi sosial, selama tradisi itu tidak melanggar agama, nggak apa-apa diikuti. Kalau tradisi itu nggak sesuai dengan ajaran agama, nggak boleh diikuti. Caranya bagaimana? Ya cari cara agar gak mengikuti itu. Gimana caranya agar gak ikut gitu? Cari caralah. Insya Allah ada caranya. Yang kedua, kalau orang tua masih di luar Islam, maka doa apa yang boleh? Kalau orang tua itu masih hidup, didoakan dapat hidayah, itu bagus. Didoakan agar sehat walafiat, banyak rezeki, itu gak apa-apa kalau masih. Tapi kalau orang tua di luar Islam itu sudah meninggal, maka didoakan agar diampuni, itu gak boleh, haram hukumnya. Hukumnya haram. Lalu caranya bagaimana agar kita tetap berbakti? Kalau berziarah ke makamnya itu gak apa-apa, tapi gak boleh mendoakan, cuma ziarah aja. Itu namanya ziarah kubur li'ada'il hukum, memenuhi kewajiban, karena mereka orang tua. Ziarah aja, terutama pada hari Jumat, karena pada hari Jumat orang kafir itu di alam kubur tidak diazab oleh Allah, lagi berleha-leha, lagi santai dan beristirahat. Kalau hari-hari yang lain itu lagi diazab. Kalau hari Jumat lagi hari libur. Gak apa-apa itu dikunjungi, gak apa-apa. Apa lagi? Bertanya. Cuma dua ya. Hah? Aswaja. Aswaja itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri yang paling gampang, habis sholat baca zikir nyaring, keras-keras doanya bersama. Kalau ada keluarga meninggal, dibacakan tahlil dan kenduri. Ada sedekah, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bulan Rabiul Awal menggelar acara-acara maulid, itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-cirinya itu. Kalau melarang maulid, melarang tahlil, ya, melarang zikir keras habis sholat, itu namanya di luar Ahlus Sunnah. Itu ciri-ciri yang simpel seperti itu. Jadi begitu. Ada lagi? Ya, ini yang banyak bertanya ibu-ibu. Tapi bapak-bapak ini sepertinya pintar-pintar. Oh, ada ini. Ini ada bapak yang bertanya dulu. Nunggu bapak ini dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya juga maaf. Mohon maaf, saya ingin bertanya, bisakah Bapak Kiai menjelaskan secara detail tentang orang kafir? Orang kafir ini apakah semua keluarga? Orang kafir ini apakah orang yang tidak beragama sama sekali atau orang yang juga beragama tapi di luar Islam? Terima kasih. Terima kasih ya.
Yang dimaksud orang kafir itu orang di luar agama Islam, seperti orang Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu yang ada sekarang, itu kafir. Atau para penyembah berhala, itu juga kafir. Atau orang ateis, itu kafir, seperti komunis. Atau orang-orang animisme, seperti orang-orang Dayak, orang-orang suku anak dalam yang tidak Islam, percaya kepada makhluk halus, itu juga orang kafir. Pokoknya di luar Islam itu kafir namanya. Islam kafir, di luar Islam kafir, itu aja. Ada lagi? Silahkan, ini ada adik ya, laki-laki nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yai atas waktunya. Yang ingin kami tanyakan, ini kebiasaan yang ada di kampung halaman kami terkait dengan minjam uang. Jadi si A minjam uang ke si B, kemudian sebagai jaminannya sawah si A disuruh si B mengerjakannya, dan si B mengambil keuntungan dari sawah itu. Apakah hasil dari pengelolaan sawah itu termasuk riba ataukah tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Kalau ada itu namanya gadai, akad gadai. Akad gadai itu hukumnya sah. Misalnya saya gak punya uang, mau pinjam uang sama kamu. Saya pinjam uangnya berapa? 200.000. Ini jaminannya handphone saya, dipegang kamu. Ini sah. Gadai ini untuk apa? Untuk kepercayaan aja. Kalau misalnya saya gak mau bayar, HP ini boleh kamu jual, lalu ambil uang secukupnya, sisanya dikembalikan. Kalau dipakai main WA, main apa, itu gak boleh, karena itu hanya kepercayaan. Mestinya gak boleh. Yang pertama ya, jadi bukan untuk dipakai. Yang kedua, kalau gadai, misalnya gadai sepeda motor, saya pinjam uang ya berapa? 200.000. Ini saya gadaikan sepeda motor. Kalau dalam transaksi ya saya pinjamkan uang sama kamu 200.000 dengan gadai sepeda motor, sepedanya mau saya pakai, maka bagaimana? Ini termasuk riba. Kalau di dalam transaksi gak bilang-bilang mau pakai, ya dah sepedanya gadaikan ke saya. Cuma tradisi masyarakat di sana biasanya seperti sawah atau sepeda dipakai. Maka bagaimana? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan termasuk riba, ada yang mengatakan tidak termasuk riba. Mengapa? Karena untuk memakai itu tidak disampaikan dalam transaksi. Kalau yang di daerah-daerah itu ya apakah riba? Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak. Yang baik jangan dipakai. Ya gimana? Ya didiamkan aja. Karena itu kan gadai hanya kepercayaan. Kalau dipakai, ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak. Yang barok, yang berhati-hati enggak dipakai. Tapi seandainya ada orang pakai, ya biarkan. Berarti itu ikut pendapat ulama yang mengatakan bukan riba, asal enggak diucapkan di dalam akad. Paham? Kalau diucapkan, tapi nanti motornya saya pakai loh, riba ini. Kalau enggak ngomong mau dipakai, tahu-tahu dipakai dan orangnya rela, ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak itu. Kalau ada orang memakai, biarkan. Oh itu ikut ulama yang mengatakan bukan riba. Jadi begitu, paham?
Berarti yang gadai sawah di daerah-daerah itu ikut ulama yang mengatakan bukan riba. Ya udah, biarkan aja. Ada lagi tuh ibu-ibu ya. Ibu ini yang di Indonesia. Ya mohon maaf Bapak Ibu, banyak pertanyaan barangkali yang sudah kita ingin tanyakan. Karena Pak Kiai sebentar lagi mau ke acara lain lagi. Jadi kita mohon maaf, kita batasi satu pertanyaan. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nomi Burpahan dari Kampung Seraya Pak. Jadi saya ada tadi pertanyaan Ibu Aisyah, saya sambung dengan pertanyaan tadi. Misalnya kami ini seorang mualaf, kata Bapak tidak sampai doa itu. Ini mengamanahkan ibaratkannya rezeki kami sama saudara kami yang non-muslim. Misalnya kalau ada kami orang Medan, ibaratkan sama kita kan kire pengajian ya Pak ya. Kalau sama orang Kristen, yaitu dibilang pertanyaan itu kumpulan orang itu. Bisakah saya amanahkan? Karena saya nggak bisa mendoakan orang tua, bisa saya amanahkan rezeki saya ke abang-abang saya untuk mendoakan orang tua mewakili saya. Itu yang saya pertanyakan. Boleh nggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Kalau orang tua yang di luar Islam didoakan tidak boleh, bersedekah untuk mereka juga tidak boleh, walaupun itu dititipkan kepada saudara yang masih Kristen, sama-sama nggak boleh. Tapi kalau bersedekah pada saudara atau tetangga di luar Islam itu gak apa-apa, bagus itu. Kadang di perumahan ya, perumahan 600 rumah, ada 3-5 rumah di luar Islam, gak apa-apa bersedekah. Yang gak boleh itu kata ulama mazhab Syafi'i itu kalau daging kurban. Kalau daging kurban dikasihkan kepada orang di luar Islam itu gak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh. Cuma mazhab kita gak boleh. Kalau lagi musim kurban, karena ada tetangga non muslim gak dikasih gak enak, ya belikan daging ayam atau dibelikan daging di luar kurban. Karena gak dikasih kurban gak boleh. Kalau sedekah kepada non muslim itu gak apa-apa, apalagi masih kerabat, itu termasuk silaturahmi. Tidak apa-apa. Mengapa? Karena barangkali dengan seperti itu mereka tertarik nantinya bisa masuk kadang begitu. Jadi gak apa-apa. Saya kira itu ya ibu-ibu yang bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Karena nanti asar saya mengisi di masjid lain di Jodo, katanya jauh dari sini. Jadi saya tidak bisa berlama-lama lagi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita doa bersama.